Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil critical book review saya, yaitu pada mata kuliah Pendidikan Pancasila. Nah, pada bagian pertama yaitu berisi cover identitas diri, yang mana disusun oleh saya sendiri, yaitu Eka Rismanati Boru Purba dari kelas H PGSD Stambuk 2023 nomor NIM 1231111109 dengan dosen pengampu Ibu Aurora Adise Putriku. Nah, pada bagian pertama setelah cover yaitu terdapat kata pengantar, kemudian bagian daftar isi hingga sampai ke daftar pustaka. Nah, selanjutnya pada bab 1 yaitu pendahuluan terdapat rasionalisasi pentingnya CBR, tujuan CBR, manfaat CBR, dan identitas buku tersebut. Nah, adapun tujuan CBR tersebut, yang pertama untuk memenuhi penyelesaian tugas dari mata kuliah Pendidikan Pancasila. Kedua, menambah wawasan penulis maupun pembaca melalui tugas CBR. Ketiga, mengetahui kelebihan dan kelemahan dari buku yang ada di dalamnya. Keempat, mengetahui ringkasan atau kesimpulan dari buku tersebut. Selanjutnya, adapun manfaat CBR tersebut. Yang pertama, mempermudah pembaca mendapatkan inti dari sebuah buku. Kedua, menambah wawasan pengetahuan tentang pendidikan Pancasila. Ketiga, dapat memilih buku yang lebih baik atau efisien untuk mempelajari tentang pendidikan Pancasila. Nah, selanjutnya, adapun identitas buku. Yang pertama untuk buku utama yaitu berjudul Pancasila, kontekstualisasi, rasionalisasi, dan artikulisasi. Adapun penulis buku tersebut yaitu Darmawati dan kawan-kawan pada tahun 2024, dan penerbitnya yaitu CP Puniture Science, Kota Terbit Jawa Timur, dengan halaman buku berjumlah 230 halaman dengan nomor buku ber-ISBN 9786238533558. Nah, adapun yang selanjutnya yaitu buku pembanding yang saya gunakan dari buku perguruan tinggi dengan judul Pendidikan Pancasila. Penulisnya yaitu Dr. Andes Halking MSI pada tahun 2024, penerbit Unimed Publisher dengan kota terbit Medan. Pada halaman buku terdapat sebanyak 186 halaman dengan nomor buku ber-ISBN 9786239951423. Lalu setelah bab 1 ada bab 2 yaitu ringkasan isi buku yang berjumlah 14 bab pada buku utama. Nah, pada bab 1 yaitu berjudul Hakikat dan Sejarah Pancasila. Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur yang telah dianut oleh bangsa Indonesia sejak lama. Bahkan sebelum kemerdekaan, nilai-nilai ini tercermin dalam adat istiadat, budaya, dan kehidupan sosial masyarakat. Dalam perjalanannya, Pancasila dirumuskan sebagai dasar negara melalui sidang BPUPKI yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Setelah melalui berbagai perdebatan dan penyempurnaan, Pancasila akhirnya disahkan sebagai dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada 18 Agustus 1945. Sejarah Pancasila tidak hanya berhenti di situ, tetapi terus mengalami dinamika dari masa Orde Lama, Orde Baru, hingga era reformasi. Perubahan zaman menuntut agar Pancasila tetap dijaga dan diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, agar tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga pedoman dalam menjelaskan sistem pemerintahan dan kehidupan sosial. Nah, pada bab yang kedua, adapun ringkasan materi tersebut yaitu dengan berjudul Simbol Nilai Implementasi Pancasila. Nah, Pancasila itu sendiri tidak hanya sekadar konsep yang tertulis dalam konstitusi, tetapi juga diwujudkan dengan simbol-simbol negara seperti Garuda Pancasila, bendera merah putih, dan lambang-lambang lainnya yang memiliki makna filosofis.
Setiap simbol mencerminkan nilai-nilai fundamental dalam Pancasila seperti persatuan, kebebasan, keberanian, dan keadilan. Nilai-nilai Pancasila sendiri terdiri dari 5 nilai yang menjadi pedoman dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hukum. Agar Pancasila tidak hanya menjadi teori, maka implementasi Pancasila tidak hanya menjadi teori, sehingga diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik dalam kebijakan pemerintah, sistem pendidikan, maupun dalam perilaku individu sehari-hari. Lalu, pada bab selanjutnya, yaitu bab ketiga, berjudul Pancasila sebagai Dasar Negara. Nah, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia bukan hanya sekadar seperangkat nilai atau prinsip yang bersifat statis, namun memiliki kedudukan yang sangat kuat dalam sistem hukum Indonesia. Tidak hanya menjadi pedoman dalam pembentukan kebijakan dan pemerintah, tetapi juga menjadi landasan dalam sistem hukum nasional. Dalam konteks negara demokrasi, Pancasila berfungsi sebagai pedoman dalam menciptakan keadilan sosial, kesejahteraan, dan persatuan nasional. Serta masyarakat harus sama-sama menjaga dan mengimplementasikan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ringkasan pada bab yang keempat, yaitu mengenai Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, Pancasila sebagai ideologi negara bertujuan untuk menjaga keutuhan keberagamaan Indonesia di tengah-tengah perbedaan suku, agama, ras, dan budaya itu sendiri. Pancasila tidak hanya bersifat kaku seperti ideologi lain, melainkan lebih fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Ideologi Pancasila harus terus diperkuat agar tidak terjerumus oleh pengaruh ideologi asing yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian, pada bab yang kelima, yaitu berjudul Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila memiliki nilai filosofis yang dalam dan menjadi landasan moral bagi masyarakat Indonesia. Setiap Pancasila dari sila-sila saling berhubungan dengan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Sebagai filsafat, Pancasila menjadi pedoman dalam membangun kehidupan yang adil, harmonis, dan demokratis. Bukan hanya sekedar norma hukum, tetapi juga panduan dalam kehidupan sosial, politik, serta budaya. Lalu pada bab yang keenam, yaitu berjudul Pancasila sebagai sistem etika. Nah, Pancasila dan etika adalah salah satu dan sama, karena mereka adalah sistem yang saling terkait dan berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan masyarakat, bangsa, serta negara. Pemerintah dan masyarakat dapat menggunakan nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika dengan mengedepankan prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban. Selain itu juga, etika yang terkandung dalam Pancasila sangat penting dan berdampak pada pembentukan masyarakat yang menganut Pancasila. Yang mana, selama bertahun-tahun, masalah yang muncul di Indonesia disebabkan oleh pemahaman yang salah tentang etika Pancasila. Sehingga oleh karena itu, pemahaman tentang sistem etika Pancasila harus diperdalam dari generasi ke generasi. Selanjutnya, pada bab yang ketujuh, yaitu Pancasila sebagai sistem ekonomi. Nah, ekonomi Pancasila tersebut menolak sistem ekonomi kapitalis yang hanya menguntungkan segelintir orang, tetapi juga tidak mengikuti sistem ekonomi komunis yang meniadakan kepemilikan individu. Ekonomi Pancasila berorientasi pada kesejahteraan sosial dengan prinsip keadilan, pemerataan, dan gotong royong, yang mana sistem ini menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi harus tetap memperhatikan aspek sosial kemanusiaan. Nah, pada selanjutnya bab 8, Pancasila, pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai pandangan hidup bagi bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam perilaku individu maupun dalam kebijakan negara. Meskipun banyak tantangan seperti masuknya budaya asing ataupun adanya globalisasi, namun Pancasila harus tetap dijaga sebagai identitas bangsa. Kemudian, Pancasila dan agama. Nah, Pancasila dan agama memiliki hubungan yang erat karena sila pertama Pancasila menegaskan pentingnya ketuhanan yang Maha Esa. Setiap agama yang di Indonesia
harus dapat beriringan dengan nilai-nilai Pancasila tanpa adanya diskriminasi. Pancasila juga menjadi perekat dalam keberagaman agama yang ada di Indonesia. Lalu pada bab yang ke-10 yaitu Pancasila dan ilmu. Nah, Pancasila dan ilmu, bahwa ilmu pengetahuan tersebut harus dikembangkan dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Pengembangan ilmu yang tidak memperhatikan nilai kemanusiaan dan etika dapat merugikan masyarakat, sehingga Pancasila harus menjadi pedoman dalam dunia akademik dan penelitian. Lalu pada bab yang ke-11 yaitu Pancasila dan pemuda. Nah, dari adanya Pancasila dan ilmu pengetahuan tersebut, pemuda pada generasi muda memiliki peran sangat penting dalam menjaga dan mengamalkan Pancasila. Yang mana kita tahu bahwa di tengah-tengah perkembangan sekarang, yaitu pada zaman globalisasi, diharapkan pemuda harus tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila agar tidak berpengaruh oleh budaya luar yang bertentangan dengan nilai bangsa. Kemudian pada bab ke-12 Pancasila dan perubahan iklim. Nah, adanya perubahan iklim tersebut berdampak pada perkembangan industri dan modernisasi, sehingga dapat membawa dampak negatif terhadap lingkungan. Nah, Pancasila sebagai sistem nilai harus diterapkan dalam upaya pelestarian lingkungan, terutama pada prinsip keadilan sosial dan keseimbangan alam. Dalam Pancasila harus menjadi pedoman dalam menghadapi isu-isu lingkungan. Kemudian pada bab ke-13 yaitu dinamika dan pandangan Pancasila dalam konteks sejarah. Pancasila telah mengalami berbagai dinamika dari masa ke masa, mulai dari era kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, hingga pada era reformasi. Pancasila terus mengalami tantangan dan perubahan. Namun, esensi Pancasila sebagai dasar negara tetap harus dijaga agar tidak terjerumus oleh zaman. Nah, selanjutnya yaitu bab 14, dinamika dan pandangan Pancasila dalam konteks kontemporer. Dinamika dan tantangan Pancasila pada era modern sekarang ini, terutama pada Pancasila, sering menghadapi tantangan besar. Contohnya seperti radikalisme, ketimpangan sosial, dan masuknya ideologi asing. Untuk itu, Pancasila harus tetap diperkuat sebagai ideologi negara dengan pendekatan yang relevan agar tetap diterima oleh para generasi muda. Nah, selanjutnya yaitu adapun ringkasan buku pembanding tersebut terdapat 7 subbab. Yang pertama, bab 1 yaitu berjudul Pengantar Pendidikan Pancasila. Nah, adapun ringkasan untuk bab 1 itu sendiri yaitu bahwa pendidikan Pancasila yaitu merupakan mata kuliah wajib yang bertujuan untuk membentuk karakter mahasiswa agar memiliki kesadaran bernegara dan berwawasan kebangsaan. Sehingga dalam konteks pendidikan tinggi, Pancasila harus diajarkan menggunakan pendekatan student-centered learning yang menekankan partisipasi aktif mahasiswa dalam memahami dan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila. Pendekatan ini bertujuan agar mahasiswa tidak hanya memahami Pancasila secara teoritis, tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pendidikan Pancasila juga penting untuk bertujuan membentengi mahasiswa dari pengaruh ideologi asing yang dapat melemahkan nilai-nilai kebangsaan. Nah, selanjutnya pada ringkasan bab yang kedua yaitu berjudul Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia. Pancasila itu sendiri tidak muncul hanya begitu saja, melainkan melalui proses sejarah panjang yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia dalam jati diri. Dan perkembangannya, Pancasila telah mengalami berbagai tantangan, mulai dari era kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, hingga pada era reformasi. Pada masa Orde Lama, Pancasila sering dikaitkan dengan konsep Nasakom yang diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno. Sedangkan pada masa Orde Baru, Pancasila tersebut dijadikan sebagai asas tunggal bagi seluruh organisasi. Lalu setelah
itu era reformasi, penerapan Pancasila mengalami tantangan baru, terutama dengan masuknya ideologi-ideologi luar yang berpotensi menggoyahkan persatuan bangsa. Oleh karena itu, pemahaman sejarah Pancasila sangat penting agar para generasi muda dapat memahami latar belakang serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Lalu pada bab yang ketiga, yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti bahwa semua aspek penyelenggaraan negara, baik dalam sistem pemerintahan, hukum, maupun kebijakan publik, yang mana harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Pancasila memberikan arah bagi negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat serta menjaga persatuan di tengah-tengah keberagaman. Dalam pembentukan kebijakan, Pancasila harus menjadi roh dan spirit yang menjiwai setiap keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Tanpa adanya Pancasila sebagai dasar negara, Indonesia berisiko kehilangan arah dan rentan terhadap pengaruh ideologi asing. Kemudian pada ringkasan yang bab keempat, yaitu Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, istilah ideologi tersebut pertama kali dilontarkan oleh seorang filsuf, yaitu Peyranon Anthony Desaut de Clichy pada tahun 1796, suatu revolusi Prancis yang menggunakan istilah ideologi dengan menyebut suatu studi dengan asal mula, hakikat dan perkembangan ide-ide manusia atau yang sudah dikenal sebagai sense of land, yang dimana diharapkan dapat membawa perubahan institusional dalam masyarakat Prancis. Dengan memiliki fungsi untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, Pancasila bukan hanya sekadar konsep, tetapi juga menjadi alat pemersatu bangsa. Di tengah keberagaman suku, agama, ras, serta budaya yang ada di Indonesia, dalam perkembangannya Pancasila seringkali menghadapi tantangan, baik dari dalam maupun luar negeri. Di era globalisasi, Pancasila harus tetap dijaga agar tidak terjerumus oleh ideologi asing yang bertentangan dengan nilai kebangsaan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai Pancasila sebagai ideologi harus terus diperkuat, terutama dalam dunia pendidikan. Nah, lalu pada bab kelima, yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, tersusun dan kata philos yang berarti cinta atau philia yang berarti persahabatan, tertarik kepada, dan kata sophos yang berarti kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman praktis, intelijensi. Nah, Pancasila memiliki kedalaman filosofis yang mencerminkan nilai-nilai fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai sistem filsafat, Pancasila tidak hanya memberikan landasan normatif, tapi juga menjadi pedoman dan kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Setiap sila dalam Pancasila saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan membentuk satu kesatuan utuh. Sebagai filsafat hidup, Pancasila memberikan arah bagi masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupan yang berdasarkan moral, keadilan, dan persatuan. Kemudian pada bab ke-6, yaitu berjudul Pancasila sebagai sistem etika. Nah, Pancasila sebagai sistem etika berarti bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus menjadi dasar dalam pembentukan moral dan perilaku masyarakat. Etika Pancasila menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta pentingnya gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat dalam konteks pemerintahan. Etika Pancasila menjadi pedoman bagi para pemimpin dalam mengambil keputusan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Sayangnya dalam praktiknya masih banyak pelanggaran etika yang terjadi di berbagai sektor kehidupan. Nah, oleh karena itu diharapkan adanya penguatan etika Pancasila melalui pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat. Kemudian pada bab yang ke-7 berjudul Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Ilmu pengetahuan harus dikembangkan berdasarkan nilai-nilai Pancasila agar tidak kehilangan jati diri bangsa.
Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu berarti bahwa sistem penelitian dan inovasi harus tetap memperhatikan aspek moral, sosial, dan kemanusiaan dalam dunia akademik. Pancasila dapat menjadi landasan dalam pengembangan keilmuan yang tidak hanya berorientasi pada kemajuan teknologi, tetapi juga mempraktikkan dampak sosial dan lingkungan. Yang mana sayangnya banyak ilmu pengetahuan yang berkembang saat ini lebih berorientasi pada dasar dan keuntungan ekonomi, tanpa mempertimbangkan nilai-nilai etika yang terkandung dalam Pancasila. Nah, pada bab yang terakhir dari ringkasan buku tersebut, yaitu terdapat pada bab 3, yaitu ada kelebihan dan kelemahan buku. Nah, adapun kelebihan buku utama yaitu terdapat 6 bagian kelebihan. Yang pertama, dari segi cover buku tersebut, buku memiliki tampilan warna yang menarik sehingga dapat menarik minat pembaca. Lalu yang kedua, buku tersebut dapat mencakup berbagai aspek Pancasila, mulai dari sejarah, ideologi, filsafat, ekonomi, hingga perannya dalam ilmu pengetahuan perubahan iklim. Yang ketiga, buku ini menjelaskan Pancasila dari perspektif filsafat dan sejarah, memberikan pemahaman mendalam. Lalu yang keempat, buku tersebut mengaitkan nilai-nilai Pancasila dengan dinamika sosial dan tantangan zaman, termasuk globalisasi dan perubahan iklim. Kelima, memberikan contoh nyata implementasi Pancasila dalam berbagai bidang, seperti hukum, ekonomi, dan pendidikan. Lalu yang keenam, yaitu mengulas hambatan dalam penerapan Pancasila, serta solusi untuk meningkatkan pengamalan nilai-nilai Pancasila di masyarakat. Nah, adapun kelemahan dari buku utama tersebut, terdapat 3 bagian. Yang pertama, di mana dalam buku utama tersebut, banyak menggunakan istilah filosofis dan akademis, sehingga dapat mempersulit dalam pembaca untuk memahaminya. Kedua, yang mana tidak terlalu menyoroti pendekatan pembelajaran Pancasila bagi mahasiswa secara khusus, yaitu lebih berfokus pada masyarakat. Nah, lalu yang ketiga yaitu kurang membahas bagaimana Pancasila tersebut dapat diintegrasikan dengan perkembangan teknologi modern. Nah, lalu yaitu kelebihan dan kekurangan dari buku pembanding. Adapun kelebihan dari buku pembanding tersebut terdapat dari 6 bagian. Yang pertama yaitu dari segi cover buku tersebut memiliki warna yang cerah, yaitu berwarna kuning dan ungu, sehingga dapat menarik minat membaca untuk membaca buku tersebut. Lalu yang kedua, membahas pentingnya pembelajaran Pancasila bagi mahasiswa dan pendekatan melalui student centered learning. Lalu yang ketiga, mengutip pendapat para ahli dengan menggunakan pendekatan ilmiah dalam menjelaskan Pancasila. Yang keempat, membahas regulasi pendidikan Pancasila di tingkat perguruan tinggi serta landasan historis, filosofis, dan sosiologisnya. Lalu yang kelima, menjelaskan peran Pancasila dalam konteks reformasi, kebijakan pemerintah, dan tantangan masa kini. Lalu yang keenam, yang terakhir, yaitu menggunakan pendekatan yang lebih langsung dan aplikatif, sehingga lebih mudah dipahami oleh mahasiswa. Nah, lalu yang selanjutnya, adapun kelemahan dari buku tersebut terdapat 3 bagian. Yang pertama, tidak mengulas secara detail bagaimana aspek filsafat Pancasila tersebut yang pada ada buku utama. Lalu yang kedua, lebih banyak membahas Pancasila dalam pendidikan tanpa adanya eksplorasi mendalam tentang implementasi di bidang lain seperti ekonomi serta lingkungan. Lalu yang ketiga, tidak hanya membahas tentang globalisasi dan bagaimana Pancasila bisa menjadi solusi dalam konteks dunia yang semakin terbuka. Nah, lalu selanjutnya yaitu pada bab 4 berupa implikasi. Yang pertama, ada implikasi terhadap teori. Nah, implikasi terhadap teori pada buku ini, terutama pada buku utama, yaitu membahas Pancasila dari berbagai sudut pandang, termasuk filsafat, etika, dan epistemologi.
yang dapat memperkuat teori bahwa Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga sistem filsafat dan paradigma ilmu yang dapat dikembangkan lebih lanjut dalam berbagai disiplin. Sehingga buku utama dan buku pembanding menunjukkan bahwa Pancasila tersebut dapat dikaji dari berbagai pendekatan historis, sosiologis, politik, ekonomi, dan pendidikan, dengan membuktikan bahwa teori Pancasila bersifat dinamis dan dapat diterapkan dalam berbagai bidang keilmuan. Sedangkan pada buku pembanding menyoroti bagaimana pendidikan Pancasila membentuk karakter mahasiswa melalui pendekatan student-centered learning, yang dimana berimplikasi pada teori pendidikan bahwa nilai-nilai Pancasila harus diajarkan dengan metode yang lebih aplikatif serta interaktif. Nah, pada bagian yang kedua yaitu ada implikasi terhadap pembangunan Indonesia. Buku utama menegaskan bahwa Pancasila harus menjadi dasar dalam pembentukan kebijakan negara, terutama dalam hukum, ekonomi, dan sosial budaya. Implementasi nilai Pancasila dapat mencegah penyimpangan dalam tata kelola negara. Konsep ekonomi Pancasila yang dibahas dalam buku utama menegaskan pentingnya pemerataan kesejahteraan dan penolakan terhadap ekonomi liberal murni, yang mana dapat mendukung model pembangunan inklusif, mengutamakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu, ada pun implikasi yang ketiga yaitu dari analisis dan pembahasan. Nah, buku utama lebih menitik beratkan pada aspek konseptual dan filosofis Pancasila, sementara pada buku pembanding lebih fokus pada implementasi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi, hingga menunjukkan bahwa pemahaman Pancasila harus mencakup aspek teori dan praktis secara seimbang. Nah, pada buku utama tersebut perlu digarisbawahi berbagai tantangan yang dihadapi Pancasila seperti ancaman ideologi asing, paradigma politik, dan ketimpangan ekonomi. Adapun solusi yang dapat ditawarkan adalah memperkuat implementasi nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara pada buku pembanding menunjukkan bahwa pendidikan Pancasila saat ini masih menghadapi kendala, seperti metode pengajaran yang kurang menarik dan kurangnya kesadaran generasi muda terhadap nilai-nilainya. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam metode pengajaran agar lebih efektif dalam membentuk karakter mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa. Lalu, selanjutnya yaitu pada bab 5 yaitu berupa berisi penutup, yaitu ada kesimpulan dan saran. Nah, adapun kesimpulan dari ringkasan buku tersebut yaitu pada buku utama memberikan pemahaman mendalam mengenai sejarah, nilai-nilai, dan implementasi Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan bernegara. Kemudian pada buku pembanding lebih berfokus pada penerapan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi yang menekankan bahwa Pancasila sebagai generasi penerus bangsa perlu memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagi penulis, kajian buku tersebut dapat memperkuat pemahaman bahwa Pancasila tetap relevan dan perlu terus dikembangkan sebagai falsafah hidup bangsa. Namun, untuk bagi pembaca, khususnya mahasiswa dan masyarakat umum, dapat memberikan wawasan lebih luas tentang pentingnya menjaga dan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bangsa dan negara. Kemudian ada pun saran dari critical book review tersebut yaitu perlunya pemerintah lebih tegas dalam memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam sistem hukum, ekonomi, dan sosial. Pendidikan karakter berbasis Pancasila harus lebih diintegrasikan dalam kebijakan pendidikan dan kehidupan sosial masyarakat. Generasi muda harus lebih aktif dalam memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menghadapi tantangan globalisasi, sosialisasi, dan kampanye mengenai pentingnya Pancasila perlu diperluas melalui media digital agar dapat menjangkau lebih banyak kalangan, terutama pada anak muda. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik tentang Pancasila, diharapkan seluruh elemen masyarakat dapat bersama-sama menjaga nilai-nilai luhur bangsa dan membangun Indonesia yang lebih adil, makmur, dan berkepribadian. Nah, demikianlah hasil critical book review dari saya. Sekian dan terima kasih.